Oke, kita lanjut lagi mata pelajaran kita. Di tujuannya yang B, yaitu pemodelan dapat digunakan sebagai sarana pendukung sistem, yaitu dalam proses dokumentasi guna mempelajari dan melakukan proses evaluasi dalam melakukan telaah terhadap sistem yang dirancang. Nah, di sini dikatakan tadi pemodelan yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung sistem, yaitu sebagai proses dokumentasi, ya, dokumentasi guna mempelajari dan melakukan evaluasi sistem dan melakukan telaah terhadap sistem yang dirancang. Nah, dalam situasi yang B adalah ketika memang kita sudah dapat permasalahannya, yaitu permasalahannya perusahaan tersebut memang harus mengubah cara mereka mulai dari yang manual menggunakan sistem. Oke. Nah, untuk mengembangkan sebuah sistem tadi, kita perlu yang namanya sarana pendukungnya. Apa yang menjadi catatan-catatan penting dalam pengembangan sistem tersebut? Apa-apa saja poin-poin yang memang wajib kita buat di dalam sistem tersebut? Contoh, sebuah perusahaan mempunyai kendala besar di sebuah persediaan. Oke, berarti catatannya adalah perusahaan tersebut memang punya kendala besar di persediaan, ya. Berarti memang kita memang harus berfokus khusus kepada persediaan, ya kan? Ya makanya kita harus mempunyai catatan um, yang menjadi pendukung kita membuat sistem. Apa aja yang menjadi poin-poin penting di sana? Kita harus punya pendukungnya, dokumentasi, kemudian hal tersebut yang akan menjadi landasan kita dalam mengembangkan sebuah sistem untuk melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. Jangan kita buat sistem tanpa kita harus pelajari terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan. Oke, jika kita sudah pelajari permasalahan tersebut, jangan kita kembangkan tanpa kita harus punya sebuah pedoman atau sebuah sarana pendukung. Itu tidak akan membuat sistem tersebut bekerja secara efisien untuk sebuah perusahaan. Oke, sampai di situ yang B. Kemudian yang C, kemudian dapat digunakan untuk proses pengujian ketika sistem dirancang telah selesai. Nah, di tujuan yang C, situasinya adalah ketika memang sistemnya sudah selesai kita rancang. Udah? Tapi ketika sistem tersebut sudah selesai kita rancang, jangan langsung kita implementasikan ke sebuah perusahaan. Karena itu akan mengakibatkan kegagalan yang besar tanpa harus kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian terlebih dahulu kenapa? Karena sistem yang kita rancang hanya kita yang bisa menggunakannya. Jika kita tidak menguji sistem tersebut kepada orang yang akan menggunakannya nanti, kita sebut saja admin di sebuah perusahaan. Jika admin tersebut tidak terbiasa dengan yang namanya sistem, tapi langsung kita implementasikan sistem tersebut, maka sistem tersebut tidak berguna sama sekali. Jadi kita lakukan pengujian terhadap adminnya dan juga terhadap sistemnya. Apakah adminnya tersebut mudah mempelajari sistemnya? Apakah memang sistemnya itu eh, familiar, gampang dimengerti? Jika iya, kita uji ke sistemnya. Apakah sistemnya membantu percepatan dalam produksi perusahaan tersebut atau bahkan sebaliknya. Makanya kita butuhkan yang namanya pengujian sistem. Nah, pengujian tersebutlah yang akan menjadi landasan kita. Apakah sistem kita bekerja dengan baik atau tidak? Jika tidak, maka kita kembangkan lagi permasalahannya. Apa yang menjadi permasalahan? Mengapa sistem kita bekerja tidak baik? Makanya kita lakukan pengembangan lagi. Itulah yang namanya pentingnya yang namanya pengujian. Oke? Sampai sini paham? Kemudian yang D, pemodelan dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur dan perilaku sistem serta memberikan gambaran saat kita akan membuat sebuah sistem. Nah, tujuan yang D ini merupakan dasar pertama kali ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Kita harus punya gambarnya dulu. Sebuah sistem apa yang harus kita kembangkan? Apakah sistemnya itu sebuah sistem penjualan? Oke, kalau jika dia sistem penjualan,
fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan. Apakah memang langsung konsepnya ke langsung persediaan atau hanya untuk merecord sistem penjualannya saja? Apakah langsung dia ke persediaan, bahan baku dan lain sebagainya? Kita harus punya gambaran terlebih dahulu sistem apa yang akan kita rancang. Nah, dari gambaran tersebutlah kita dapat membuat sistem sesuai dengan apa permasalahan yang dibutuhkan si perusahaan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi dari keempat tujuan dari pemodelan dasar tersebut adalah untuk mengembangkan sebuah website. Jika kita bekerja sebagai seorang programmer maupun seorang database system, kita bilang saja sebagai seorang programmer. Nah, jika kita seorang programmer, oke, jika kita seorang programmer, kita dipanggil sebuah perusahaan, tolonglah perusahaan kami ingin perusahaan kami eh, produksinya tahun ini meningkat 10%, ya kan? Meningkat 10%. Kita lihat dulu, oke, sebelum kita eh, melakukan yang namanya peningkatan produksi mereka, kita lihat dulu permasalahan terjadi apa. Berarti kita menggunakan sebuah pemodelan tadi, betul? Pemodelan tadi, kita sesuaikan pemodelan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut. Berorientasi objek kah? Atau berorientasi sistem dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Setelah kita dapat pemodelan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut, kemudian kita pecahkan dulu permasalahannya. Menggunakan pemodelan tadi, kita ikuti langkah-langkah pemodelannya, kita pecahkan permasalahannya. Oke, setelah kita pecahkan permasalahannya, oh, ini perusahaan masih menggunakan sistem manual. Dari yang kami lihat, permasalahan yang terjadi adalah ketika perusahaan tersebut masih menggunakan sistem secara manual, maka akan memperlambat produksi perusahaan tersebut atau memperlambat transaksi penjualan tersebut. Maka saran kami adalah perusahaan tersebut harus mengubah sistem dari yang manual ke teknologi. Oke, ketika si perusahaan setuju mengubah sistem mereka dari yang manual ke teknologi, kita lihat lagi dari permasalahan yang sudah kita dapat, ya kan, dari yang permasalahan yang sudah kita dapat tadi, itu yang tadi yang A, yang B, ya kan, ya, eh, itu yang D, permasalahan tadi gambaran yang sudah dapat. Oke, masalahnya sudah dapat, kita pecahkan. Berarti kan kita sudah punya gambaran sistem seperti apa yang akan kita buat. Benar? Sistem seperti apa yang akan kita buat, apa yang menjadi gambaran kita, apa yang menjadi pegangan kita untuk membangun sebuah sistem. Oke, setelah kita dapat gambarannya, maka kita lanjut ke yang B. Kita lanjut ke yang B, yaitu sebagai sarana pendukung sistem untuk kita mengembangkan tadi. Nah, dari gambaran yang sudah kita dapat tadi, ketika kita memecahkan sebuah masalah tadi, kita pun dapat gambaran. Nah, dari gambaran tersebutlah yang menjadikan sarana pendukung kita untuk membangun sebuah website. Sarana pendukung kita untuk membangun sebuah website. Gambaran tadi, struktur permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut, itulah yang menjadi sarana pendukung kita. Ya kan? Sampai sini paham ya? Struktur yang kita dapatkan, gambaran yang kita dapatkan, permasalahan yang kita dapatkan setelah kita memecahkan permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian kita menjadikan itu sebagai pendukung untuk kita menciptakan sebuah sistem. Oke, sampai sini paham ya? Pemodelan atau gambaran yang sudah kita dapat dari pemecahan masalah tadi, itulah yang akan menjadi pendukung kita untuk mengembangkan sebuah sistem. Nah, itulah yang B. Nah, ketika kita sudah selesai mengembangkan sebuah sistem, kita perlukan yang namanya pengujian. Itulah yang C. Setelah kita selesai membangun sistem, bukan berarti sistem tersebut harus langsung diimplementasikan. Itu sangat tidak direkomendasikan. Sistem yang sudah selesai harus diuji terlebih dahulu oleh admin yang akan menggunakannya. Beda cerita jika kita adalah seorang adminnya. Mereka memang menyewa kita sebagai outsourcing untuk admin di perusahaan tersebut. Itu tidak perlu yang namanya melakukan pengujian karena kita yang tahu sistem kita yang tahu penggunaan sistem kita, dan kita yang tahu bagaimana cara kerja sistem kita. Jadi itu tidak perlu yang namanya pengujian. Perlu pun cuman hanya untuk ke perusahaannya, ke adminnya atau penggunanya itu tidak perlu.